Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian mampu memahami dan menentukan peluang kejadian majemuk, di antaranya peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Dan yang kedua, diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Jadi untuk peluang kejadian majemuk sendiri itu ada 4 kejadian. Yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Dan yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Dan itu tadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yuk kita mengingat materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita telah belajar tentang peluang suatu kejadian. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah berita tentang keadaan perkiraan cuaca di suatu daerah. Tentunya kalian sering melihat berita seperti ini dong ya. Apakah kondisinya itu cerah, hujan, atau berawan, atau hujan petir? Itu dapat diperkirakan dengan menggunakan teori peluang. Bagaimanakah cara menggunakan teori peluang tersebut? Pada hari ini kita akan mempelajari peluang yang kadang-kadang tanpa kita sadari telah kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin kita membahas tentang peluang suatu kejadian. Jika A merupakan suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A tersebut dapat dirumuskan seperti berikut. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, setelah kita mengingat sedikit materi minggu lalu, yuk langsung saja kita ke materi pada hari ini. Kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk, di mana yang terdiri dari 4 tadi yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan yang terakhir kejadian bersyarat. Yang pertama kita akan membahas tentang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, maka akan terlihat seperti berikut, di mana ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B yang tidak saling beririsan. Sehingga rumusnya, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul
dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, kalau mencari kejadian saling lepas biasanya umumnya ditandai dengan kata atau. Maka jawab, kita misalkan A yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 6 yaitu ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan terakhir ada 5,1. Sehingga banyaknya kejadian A sama dengan NA sama dengan 5. Dan B yaitu kejadian muncul dadu berjumlah 11 terdiri dari 5,6 dan 6,5. Maka NB sama dengan 2. Sehingga kita cari NS-nya yaitu ada 2 buah dadu, maka 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka diperoleh peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 5/36 dan peluang kejadian B yaitu NB per NS sama dengan 2/36. Sehingga kita peroleh peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 5/36 ditambah 2/36 sama dengan 7/36. Lanjut, yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan, dengan kata lain beririsan. Jadi ini kebalikan dari kejadian saling lepas. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn maka akan terlihat seperti berikut, di mana ada 2 buah himpunan A dan B yang beririsan. Rumusnya, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Lanjut ke contoh soal. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Jawab. Agar lebih mempermudah kita memahami, kita menggunakan tabel seperti berikut, di mana ada buah mata dadu seperti berikut. Kemudian yang merah kita misalkan kejadian A yaitu kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4. Maka yang terdiri dari lebih dari 4 yaitu 1,5, 1,6 sampai seterusnya, sehingga NA sama dengan 12 dan yang warna biru yaitu kejadian B sama dengan kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5 yaitu ada 6 sehingga NB sama dengan 6. Kemudian untuk NA irisan B kita lihat dari tabel apakah ada yang beririsan atau tidak. Dan ternyata ada yang beririsan yaitu di 6,5 dan 6,6. Maka untuk NA irisan B-nya yaitu sama dengan 2. Dan untuk NS-nya karena ada 2 buah dadu maka NS-nya sama dengan 36. Maka diperoleh peluang kejadian A yaitu NA per NS yaitu 12/36, peluang kejadian B yaitu NB per NS yaitu 6/36 dan peluang kejadian A irisan B yaitu 2/36. Sehingga untuk peluang A gabungan B sama dengan 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36 sama dengan 16/36. Dapat kita sederhanakan menjadi 4/9. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Maka rumusnya yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Langsung ke contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Kita jawab,
Kita misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, dan 5, sehingga NA-nya sama dengan 3, dan peluang kejadian A yaitu 3/6. Dan B-nya yaitu kejadian muncul sisi angka pada koin. Maka untuk peluang kejadian B yaitu 1/2 diperoleh dari koin karena ada dua sisi yaitu gambar dan angka, maka kalau hanya sisi angka aja maka peluangnya 1/2. Dilihat dari sini maka kita dapat melihat bahwa kejadian A untuk mata dadu dan kejadian B untuk sisi angka pada koin itu tidak saling berpengaruh. Sehingga peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Sama dengan 3/6 dikali 1/2 sama dengan 3/12, dapat kita sederhanakan menjadi 1/4. Yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Maka rumusnya dapat ditulis dengan peluang kejadian B dengan syarat A telah terjadi sama dengan peluang kejadian B irisan A per peluang kejadian A. Kita langsung ke contoh soal. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Kita jawab. Supaya mempermudah kita bisa menggunakan tabel di mana terdiri dari calon ketua yaitu ada laki-laki dan perempuan, dan ada dua kelas yaitu ada yang masuk ranking dan ada yang tidak masuk ranking. Maka laki-laki tadi yang masuk ranking ada 5, terlihat dari sini, dan yang tidak masuk ranking yaitu sisanya yaitu 8 kurang 5 yaitu ada 3, dan untuk perempuan yang masuk ranking tadi ada 4, dan sisanya yaitu 6 kurang 4 yaitu 2. Maka kita cari yang tentukan peluang yang terpilih antara ada laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Kita lihat di sini mana yang merupakan kejadian A atau syaratnya dan mana yang merupakan kejadian B. Dan diperoleh bahwa yang kejadian A yaitu ranking 10 besar dan kejadian B-nya berarti yang laki-laki. Sehingga kita dapat A adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar dan B kejadian yang terpilih adalah laki-laki. Sehingga NA-nya yaitu banyaknya kejadian masuk ranking 10 besar yaitu 5 ditambah 4, maka NA sama dengan 9, dan NB-nya yaitu kejadian yang terpilih laki-laki, maka jumlah laki-lakinya ada 8, maka NB sama dengan 8. Dan NA irisan B sama dengan yang terpilih laki-laki dan masuk ranking 10 besar yaitu ada 5, sehingga NA irisan B sama dengan 5. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus yaitu peluang kejadian B dengan syarat A telah terjadi sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi dengan peluang kejadian A, sama dengan peluang kejadian A irisan B-nya yaitu NA irisan B per NS. NS-nya yaitu seluruh ruang sampel yaitu ada 14 calon, maka 5/14 per 9/14 sama dengan, ini merupakan bentuk pecahan, maka kita bisa merubahnya menjadi perkalian, sehingga 5/14 dikali 14/9 sama dengan 5/9. Sekarang, yuk kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Peluang kejadian majemuk. Itu yang pertama ada kejadian saling lepas.
di mana jika kejadian A dan kejadian B itu tidak saling beririsan. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Dan yang kedua yaitu kejadian tidak saling lepas, yaitu kebalikan dari saling lepas, di mana di kejadian tidak saling lepas ini terdapat sebuah irisan antara kejadian A dan kejadian B. Adapun rumusnya adalah peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurang dengan peluang kejadian A irisan B. Yang ketiga, yaitu kejadian saling bebas, di mana kejadian A dan kejadian B itu tidak saling mempengaruhi dan sebaliknya. Adapun rumusnya adalah peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Dan yang terakhir yaitu peluang kejadian bersyarat, di mana kejadian bersyarat kejadian yang tidak saling bebas tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat yaitu peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Adapun rumusnya adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi sama dengan peluang kejadian B irisan A dibagi dengan peluang kejadian A. Nah, itu tadi kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu ada tugas rumah untuk kalian, dikerjakan secara mandiri ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan pada hari ini dapat dengan mudah kalian pahami. Semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.